Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang cara membuat gambar potongan. Nah, di sini pada gambar denah lantai 1 dan denah lantai 2, ketika kita sebelum membuat potongan, kita harus menentukan titik di mana yang akan kita potong. Nah, seperti pada gambar di sini, ini jangan lupa nanti kalian beri garis potong. Nah, ini saya ilustrasikan pada denah lantai 1. Ini ada garis potong 1 atau garis potong melintang. Dan yang kedua, ini ada garis potong memanjang. Ya, jadi ada dua notasi garis potong, satu garis potong 1 dan ini garis potong 2 dan ini. Nah, kemudian ini ada simbol lagi. Ini ada simbol A, simbol B, simbol C, dan simbol D. Nah, pada simbol A, B, C, D ini adalah merupakan simbol tampak. Jadi nanti semisal ini adalah penunjuk tampak. Jadi semisal tampak A itu nanti dilihat dari sini, dari depan. Kemudian tampak B, kemudian itu dilihat dari samping kanan. Kemudian ada tampak C, ada tampak belakang, dan yang terakhir ada tampak D. Ini adalah tampak samping kiri. Nah, jadi nanti untuk denah silakan dilengkapi dulu. Yang pertama, penentuan garis potong. Nah, garis potong ini adalah usahakan mengenai tangga, karena biar nanti di potongan kita bisa mendetailkan gambar tangga. Kemudian yang kedua, garis potong yang kedua. Nah, ini nanti pada lantai 1 dan lantai 2 ini sama, dikasih sama. Jadi nanti setelah kita membuat lantai 1, kemudian kita copy di lantai 2 untuk garis potong dan notasi tampak. Oke. Nah, setelah kita tentukan garis potong, nah nanti kita akan membuat salah satu dulu, yaitu potongan yang pertama atau potongan melintang. Ini ya, notasi 1. Nah, kita akan membuat potongan yang satu, potongan denah pada lantai 1 dan denah lantai 2. Jadi ini ada sedikit perbedaan dengan materi pada semester 1 kemarin, bahwa semester 1 kemarin itu kita sama membuat potongan, tapi kita hanya memotong satu lantai. Nah, kalau di semester 2 ini kita membuat potongan sama membuat potongan, cuman ini ada dua lantai. Jadi nanti ada sedikit perbedaan antara lantai 1 dengan lantai 2. Pada lantai 2 ini nanti kita akan mendetailkan tangga. Jadi nanti kita akan membuat potongan pada tangga. Dan nanti ada potongan balok. Kemudian ada potongan plat lantai. Nah, nanti pada potongan itu kita harus mendetailkan itu semua. Jadi ada sedikit perbedaan ya dengan pada pertemuan semester 1 yang kemarin. Nah, sekarang kita langsung mulai aja untuk membuat gambar potongan yang pertama. Nah, setelah kita tentukan garis potong pada sebuah bangunan, tentunya ini akan memotong berbagai macam objek. Nah, objek pertama kita urutkan dari sebelah kiri. Objek yang pertama kita akan memotong dinding atau tembok. Kemudian motong tangga. Kemudian motong dinding lagi. Dan yang terakhir ini juga motong dinding lagi. Nah, maka nanti pada gambar potongan itu nanti yang terlihat adalah itu. Kita harus mendetailkan mulai dari dindingnya sampai dengan pondasinya. Itu nanti penampangnya seperti apa akan kita gambarkan semua. Oke. Langkah yang pertama, kita ganti dulu layarnya.
Misal saya ganti yang pondasi, karena nanti yang pertama kali yang akan kita buat itu adalah pondasi. Yang kita buat adalah mulai dari yang paling bawah. Kita nanti membuat potongannya, kita dimulai dari bawah ke atas sampai yang paling atas, sampai nanti atap. Sama seperti pada pertemuan semester 1 kemarin, jadi sama dari bawah kemudian ke atas. Jadi sistemnya sama ya, cuman ada perbedaan gambar strukturnya aja nanti. Oke, yang pertama kita akan perpanjang di mana objek yang terpotong. Yang pertama ya, objek yang terpotong ini adalah tembok. Kita akan perpanjang. Kita akan perpanjang menggunakan ray. R ketik RAY, enter. Klik ujung temboknya yang terpotong, klik, kemudian kita tarik ke bawah, kita klik, enter. Kemudian ini sama sampingnya, kita klik, tarik ke bawah, enter. Kemudian ini ada tangga nanti aja kita buat yang temboknya dulu, karena kita akan membuat gambar fondasi. Oke, ini kita perpanjang dulu semua ke bawah menggunakan perintah ray. Oke, sekarang kita sudah menemukan dinding mana yang terpotong. Jadi ada 3 dinding, 1, 2, dan 3. Kita sudah perpanjang semua menjadi seperti ini. Nah, tentunya di bawah dinding itu ada yang namanya pondasi. Nah, kita akan membuat dari yang paling bawah dulu, yaitu pondasi. Nah, pondasi nanti yang kita pakai seperti yang sudah kita gambar pada semester 1 kemarin, kita juga sudah membuat pondasi. Nah, saya ambilkan dari yang semester 1 kemarin. Ini ada berbagai macam jenis pondasi. Yang pertama, ada pondasi kecil. Ini adalah fungsinya untuk pondasi pagar. Kemudian ada pondasi utama. Ini setengah pondasi. Setengah pondasi ini jika tanah yang di sebelah kirinya sudah milik orang lain. Kemudian ini ada pondasi teras. Oke, kita akan gunakan semua menggunakan pondasi yang A ya, atau pondasi utama. Kita jaring semua. Kita copy. Kemudian klik, kita pas temboknya, pas ujung dinding sini. Oke, kita letakkan di sini, klik. Nah, ini sudah sejajar sama yang paling atas. Oke, setelah itu kita copy, kita klik, kemudian kita geser yang sebelah sini, kemudian kita geser lagi yang sebelah sini. Nah, karena ini ada dindingnya, maka di bawahnya selalu ada pondasinya. Oke, kita tentukan dulu titik nolnya. Kita titik nolnya tepatnya di sini. Nah, ini adalah garis nol atau permukaan lantai. Nah, jika kalian kemarin sudah membuat pondasi, silahkan kalian tinggal mengcopy, tidak usah membuat ulang. Jadi kalian tinggal menggunakan yang semester 1 kemarin. Ini kita naikkan. Baik, hasilnya naik semua. Oke, ini saya hapus dulu karena yang sudah betul yang ini kan saya copy, klik. Nah, oke, sekarang pondasinya sudah pondasi A semua. Nah, sekarang kita lihat ke atas bahwa di sini ini di bagian luar ini tidak ada keramiknya, maka ini langsung tanah. Kemudian yang sini sama, sini juga langsung tanah. Maka dari itu, ini karena masih ada lantainya, maka akan kita hapus. Kita
kita hapus dulu. Hapus. Oke. Sini juga sama, kita hapus karena sini sudah langsung tanah. Kemudian kita lihat di sini ada muka tanah. Ini berarti permukaan tanah. Permukaan tanah ini adalah min 0,30. 0,30 ada 30 cm. Nah, 30 cm ini adalah dihitung dari lantai dalam. Maka ini turun 30 cm. Nah, maka dari itu untuk bagian tanah, muka tanah, maka akan kita turunkan 30 cm. Maka ini titik nolnya di sini kita offset 30 atau 300, enter. Oke. Nah, ini adalah muka tanah. Muka tanah adalah posisinya tepat di sini. Nah, maka dari itu kita akan naikkan ini. Nah, kita naikkan semua. Ini juga sama, kita naikkan. Oke, sekarang kita hapus garis ini yang masih berlebihan. Ini sudah tidak terpakai, kita hapus saja. Ini kita hapus karena ini berlebihan. Oke, sekarang ini garis arsir kita hapus. Nah, batasnya cuma sampai sini. Oke. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Jadi ini muka lantainya nolnya di sini, kemudian muka tanahnya min 30. Itu tepat di sini. Kita akan samakan garisnya ini. Nah, seperti ini. Oke. Kalau sudah, ini juga sama. Kita naikkan ini semua, kita naikkan. Ini kita kira-kira nggak apa-apa, karena ininya simbol ya. Jadi ini adalah simbol tanah asli. Maka kita bikin garis seperti ini. Oke, sekarang kita hapus garis yang tidak terpakai. Ini tidak terpakai, maka kita hapus saja. Ini juga sama, nggak terpakai, kita hapus saja. Dan ini kita garis sama ukurannya. Oke, seperti ini. Baik. Nah, setelah itu ini kita tinggal perpanjang. Ini kita hapus karena sudah tidak terpakai. Nah, sekarang kita akan perpanjang garis ini. Kita perpanjang sampai mentok di sini. Oke, karena ini tidak terpakai, kita hapus.
juga sama, arsirnya ini tidak terpakai, kita hapus. Ini karena arsirnya pisah ya, ini saya hapus saja, saya ganti menggunakan arsir yang baru. Oke, sekarang kita arsir semuanya, mulai dari tanah uruk, pasir uruk, rabat beton, sampai keramik. TH. Oke, untuk arsirnya kita pakai ANSI 34. Kita klik, kemudian angelnya kita ganti 45, kemudian skalanya kita perbesar, coba 10, 11. Oke, kita pakai ukuran 13. Nah, seperti ini. Setelah itu kita arsir yang atasnya. Atasnya kita arsir pasir uruk menggunakan arsan. Klik, kemudian skalanya kita ganti 1, masih terlalu besar, 0,5. Nah, seperti ini. Dan yang atasnya kita arsir lagi rabat beton. Rabat beton menggunakan arsir ANSI 36. Kemudian angelnya 0. Dan untuk skalanya kita ganti, coba pakai 5. Nah, seperti ini. Oke, setelah ini selesai, kita akan rubah layarnya menjadi layar arsir. Ini jangan lupa ya, karena setiap layar harus dirubah jadi layar arsir untuk yang arsir. Oke, seperti ini. Nah, ini lantai sudah jadi untuk yang bagian sini. Kemudian kita akan buat lagi yang bagian sini, bagian garasi. Untuk bagian garasi kita lihat. Bagian garasi ini ada tulisan min 0,10. Ini artinya garasinya itu turun 10 cm dari ruang tamu. Jadi untuk di sini turun sejauh 10 cm. Nah, maka dari itu ini dari 0 maka kita akan turunkan menjadi 10 cm. Nah, kita akan turunkan semua, move 10 atau 100 mili. Nah, langsung kita potong. Ini arsirnya. Oh, kita hapus saja karena nanti kita ganti yang baru aja. Kayak seperti ini. Ini nggak kepake. Kita hapus saja. Ini juga nggak dipakai, maka kita akan perpanjang ini. Perpanjang sampai mentok sini. Oke. Nah, ini sini. Ini kita pepetkan sini. Oke, ini berarti turun 10 cm dari permukaan lantai yang utama. Sekarang kita akan beri arsir. Untuk beri arsir sama, kita ketik H. Kemudian ini kita klik di sini, klik enter, kemudian lagi klik enter, kemudian lagi klik
enter. Nah, ini aslinya semua sama, kita akan samakan dengan yang bagian kiri dengan cara ketik MA, enter, klik yang sudah betul, kemudian klik sini. Kemudian yang ini MA, enter, klik arsirnya, kemudian klik arsir yang salah, enter. Setelah itu lagi klik arsirnya, kemudian klik arsir yang salah, enter. Nah, maka akan jadi seperti ini. Oke, berarti sudah untuk bagian gambar pondasi. Ini adalah pondasi batu kali untuk menopang dinding. Nah, pada potongan lantai 2 itu tidak hanya ada pondasi batu kali, tetapi itu ada yang namanya pondasi footplat atau biasa yang di masyarakat disebut dengan cakrayam. Nah, sekarang kita lihat di sini ada yang namanya kolom struktur yang ukurannya lebih besar daripada kolom praktis. Nah, kolom praktis ini adalah kolom di tengah tembok, ukurannya 15 kali 15 cm. Tapi kalau kolom struktur, kita buat menjadi 30 kali 30, kita asumsikan. Nah, ini ada kolom struktur 1, ada kolom struktur 2, ada kolom struktur 3, dan ada kolom struktur 4. Nah, untuk pada detail ini, detail potongan, kita akan membuat atau mengilustrasikan bahwa di pondasi itu ada gambar footplatnya. Nah, kita akan perpanjang garisnya, RAY, enter, kemudian klik footplatnya, klik kolomnya, sama kayak tadi, kita perpanjang sampai bawah. Semuanya ya, yang melintang, yang terkena garis potong. Nah, sini, oke, ini tepatnya letaknya ada di sini. 1, 2, 3, dan 4. Jadi selama garis potong melintang tadi melewati 4 kolom struktur. Nah, kemudian kita akan membuat, karena kolomnya ini tadi kolom dan pondasi footplatnya ini tertanam di tanah dan tidak terlihat, maka akan kita buat garis garis strip ya. Jadi nanti contohnya seperti ini. Oke, footplatnya itu nanti akan berbentuk seperti ini. Nah, akan berbentuk seperti ini. Ini ada kolom, ini ada cakar ayamnya. Oke, ini juga sama. Ini ada penampang atas, ini adalah potongan bagian samping. Nah, sekarang kita lihat ukuran pada footplat. Kita buat ukuran 80 cm kali 80 cm. Kemudian ke atasnya ini untuk bagian sini ini 20 cm dan bagian ini sampai sini ini adalah 25 cm. Nah, maka kita akan buat gambar ini di posisi tepat di sini. Kemudian kita lihat di sini ada notasinya. Ini min 30 karena muka tanahnya tadi 30 cm. Kemudian ini kita lihat ini turun sampai 120 cm dari permukaan lantai. Jadi permukaan lantai sampai dengan galian yang paling bawah ini 140. Nah, kemudian ini ada pasir uruk, ada rabat, ada lantai kerja, kemudian ada pasir uruk, ada rabat beton. Nah, kita akan buat di sini. Ini tadi dari lantai sampai galian paling bawah. Ini adalah offset, enter.
140 atau 1400 mm. Kita offset. Nah, letaknya di sini kita perpanjang. Nah, berarti nanti perletakan galian yang untuk pondasi footplat itu nanti ada di sini. Kemudian kita akan buat tadi posisinya dari as ini itu selebar 40 cm ke kanan dan 40 cm ke kiri karena ukuran pondasinya tadi selebar 80 cm. Nah, sekarang kita buat XL. Nah, ini garis tengah saya offset 400 ke kanan dan 400 ke kiri. Kemudian tadi untuk bagian sini itu adalah naiknya 20 cm. Kita buat garis ini 200. Nah, posisinya tepat di sini. Kemudian untuk posisi kolomnya itu ada di sini. Kemudian ini tadi untuk yang bagian sini adalah 25. Berarti dari sini naik 5 cm. Jadi ini saya offset 50. Nah, ini tinggal klik dan tarik ke sini. Oke. Ini kita hapus. Nah, maka ini ada apa? Ini sudah jadi. Ini kita tinggal fillet. Nah, kita tinggal potong karena ini sudah tidak terpakai. Nah, ini kita perpanjang sini, panjang sini. Nah, setelah itu ini kita mirror. MI enter, klik di tengah. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini karena garis yang tengah tadi sudah tidak terpakai, garis tembok, kita hapus saja karena yang kepake ini adalah garis strukturnya. Nah, strukturnya karena footplatnya ini, maka kita berbentuk seperti ini. Karena ini hanya penampang footplat. Oke, seperti ini. Nah, karena garis ini adalah tidak terlihat untuk gambar footplatnya, maka kita akan rubah menjadi garis strip titik atau garis strip. Klik, kita rubah menjadi garis dashed. Oke, kita klik kanan, properties. Ini untuk membesarkan, coba kita besarkan 5. Masih kurang 20. Atau ini terlalu besar, jadi 0,1. Oh, masih terlalu besar 0,1, berarti 0,05. Masih terlalu besar 0,01. Masih terlalu kekecilan 0,03. Oke, saya buat 0,03. Kalau 0,03 masih terlalu besar, 0,05. Oke, segini cukup ya. Sekarang kita samakan garisnya, klik, 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 klik. Seperti ini. Seperti ini. Jadi ini nanti kita akan copy menjadi 4 bagian, 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang kita klik, kita pilih dulu. Nah, ini kan garisnya tadi bisa-bisa. Maka dari itu kita akan gabungkan garis ini menjadi satu dengan perintah join. Setelah kita klik semua objek, kita ketik J, enter. Nah, maka garis ini akan gabung menjadi satu bagian. Kita copy, kita klik, kemudian kita tarik ke sini, klik, kemudian kita tarik ke sini, kemudian kita tarik ke sini.
Oke, setelah semua tercopy, kita hapus garis bantunya. Oke, sudah jadi ya, berarti ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Baik, untuk pertemuan kali ini, kita cukup membahas tentang cara membuat pondasi. Jadi silakan nanti kalian praktekkan langkah-langkahnya, silahkan kalian ikuti pada tutorial video ini. Jadi kalian nanti silahkan membuat pondasi. Kalian untuk membuat potongan, kalian harus membuat pondasi terlebih dahulu. Maka dari itu silahkan nanti kalian pada pertemuan ke-6 ini silahkan kalian membuat perletakan pondasi. Pondasi ada 1, 2, 3, dan 4 bagian. Jadi nanti silakan kalian kerjakan sesuai dengan tutorial yang saya berikan ini. Kemudian nanti akan saya lampirkan beberapa file, yaitu ada file pondasi dan file detail footplate. Silakan untuk gambar detailnya nanti kalian bisa pelajari sendiri atau kalian bisa lihat pada PDF yang sudah terlampir. Kalian bisa contoh dari situ. Nah, setelah itu pada pertemuan kali ini saya minta kalian nanti mengumpulkan file berbentuk AutoCAD dan file ekspor hasil PDF. Jadi yang dikumpulkan ada 2, yaitu file PDF dan file AutoCAD. Oke, cukup itu pada pertemuan kali ini. Jika nanti ada pertanyaan atau hal yang kurang dimengerti, silahkan kalian bisa menghubungi saya atau bisa menghubungi Bapak Suratman. Jadi nanti kalian silahkan jika ada masalah sekecil apapun, silahkan menghubungi, atau jika ada yang kurang paham atau kurang jelas, silahkan segera ditanyakan. Mohon segera dikumpulkan biar nanti kalian bisa mengerjakan secara bertahap dan tidak dikerjakan di belakang, biar nanti tidak menumpuk. Oke, itu cukup pada pertemuan kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.